Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kampung Gaib. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langit mulai menggelap saat mobil sedan tua berwarna abu-abu itu menelusuri jalan sempit yang berkelok-kelok di daerah pegunungan selatan. Kabut tipis menggantung di udara, menari-nari di atas jurang curam yang mengintai dari sisi jalan. Di dalam mobil, Nina menatap keluar jendela, menikmati sejenak kesejukan alam sebelum menuju tujuan mereka ke pantai selatan, tempat yang sudah lama ingin mereka kunjungi. Sementara Damar kekasihnya memegang kemudi dengan satu tangan dan tangan lainnya memainkan volume lagu yang mengalun pelan. Mungkin nanti pas sampai kita bisa makan seafood di pinggir pantai. Aku bawa sambal andalan, ucap Nina ringan, mencoba mencairkan suasana hening di antara mereka. Tapi belum sempat Damar menjawab, Damar menginjak rem mendadak dan berdecit keras di atas aspal basah. Mobil berhenti hanya beberapa jengkal dari tubuh mungil yang tiba-tiba menyeberang jalan. Seorang anak kecil berdiri dan dia menatap mereka di tengah jalan. Wajahnya pucat, matanya lebar dan terlihat kosong, tanpa ekspresi. "Brengsek, gila, anak sialan, mau mati ya?" teriak Damar sambil memukul klakson marah dan masih terguncang. Anak itu tidak bergerak dan hanya memandangi mereka selama beberapa detik, lalu berlari ke arah semak-semak dan menghilang, tidak terlihat lagi. Dia sendirian di tempat kayak gini. Anak sekecil itu aneh sekali. Nina bergidik. "Udahlah, cari mati tuh anak, bikin jantung copot aja." Damar menyalakan mesin lagi dengan gusar, memaki-maki sepanjang jalan. "Udahlah Dam, yang penting dia nggak ketabrak juga kan?" tegur Nina. Damar pun akhirnya hanya bisa menghembuskan nafas kasar. Mobil perlahan mulai berjalan kembali. Tapi baru beberapa meter tiba-tiba saja mobil kembali oleng. Saat itu juga mesin tersendat dan mobil pun mati total. Serius? Damar menekan tombol starter lagi berkali-kali, tetapi tidak ada respon dari mobil. Sialan, kenapa harus mogok sekarang sih? Umpatnya merasa kesal. "Mobil kamu mogok?" tanya Nina yang juga terkejut serta bingung. "Iya, dia nggak mau nyala. Nggak tahu kenapa. Perasaan sebelum berangkat tadi udah aku cek deh." Keluh Damar yang memutuskan turun. Dia pun membuka kap mesin yang mengeluarkan asap. Sialan. Dia kembali mengumpat pelan. Nina pun ikut keluar. Udara dingin langsung menyusup masuk ke jaket tipis yang ia kenakan. "Damar, gimana?" tanya Nina yang ikut melihat ke arah mesin mobil yang masih mengeluarkan asap. "Nggak tahu, kayak tiba-tiba aja nih mobil mati. Padahal tadi udah aku cek sebelum berangkat dan semua normal." Damar menggeleng, keningnya berkerut. Tangan masih sibuk memeriksa kabel dan selang. Nina menengok ke jalanan yang sunyi. Tidak ada satupun kendaraan lewat. Bahkan suara burung pun tidak terdengar. Ia mengangkat ponsel tinggi-tinggi, berharap ada sinyal. "Nggak ada sinyal lagi, Dam." "Ya jelas, namanya juga di tengah hutan," gerutu Damar. Suaranya naik 1 oktav. "Sial, ini benar-benar nyusahin." "Tenang dulu, jangan marah-marah terus. Kita harus cari cara." Belum sempat Damar membalas, mata Nina menangkap sesuatu di kejauhan. Beberapa titik cahaya kekuningan tampak samar di balik pepohonan, seperti lampu rumah. "Dam, itu lihat deh, kayak ada perkampungan di sana," tunjuk Nina dengan penuh harap. Damar menyipitkan mata, mengikuti arah telunjuknya. Bisa jadi, tapi itu lumayan jauh dan gak jelas juga itu apa." "Kita harus coba ke sana, minta tolong atau numpang istirahat. Kita nggak mungkin kan semalaman di sini. Ya siapa tahu juga ada yang punya wifi. Kita bisa ikut buat ngubungin motor kamu."
Damar menatap Nina beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Oke, kita ke sana. Tapi biasanya tempat kayak gini aneh. Aneh gimana? Udah jangan banyak mikir. Udah jelas itu pemukiman warga. Ayo kita ke sana. Kunci mobil dan bawa tas kita. Damar mengunci mobil dengan kesal, lalu meraih tas ransel dari bagasi. Nina menyalakan senter dari ponselnya. Meski cahaya yang keluar tidak terlalu terang. Kabut semakin tebal, udara dingin menusuk tulang. Mereka mulai menyusuri jalan setapak menuju arah cahaya itu, melewati pepohonan yang menjulang dan semak-semak yang mulai basah oleh embun malam. Suasana semakin sunyi, hanya suara langkah mereka yang terdengar, pelan dan ragu. Jalan setapak ini kok kayak jarang dilalui orang ya? Gumam Nina menoleh ke sekitar. Makanya tadi aku bilang, ini bisa saja bukan kampung biasa. Saud Damar suaranya menurun, ada kegelisahan yang dia sembunyikan. Beberapa menit berlalu, titik-titik cahaya itu makin jelas, tampak seperti lampu dari rumah-rumah kayu. Tidak lama mereka melewati gerbang bambu yang sudah rapuh. Dan di baliknya, terbentang sebuah kampung kecil yang dikelilingi hutan. Suasana di sana begitu sunyi dan tenang, bahkan terlalu tenang seperti tidak ada kehidupan. Rumah-rumah berdiri berjajar, sederhana, tapi tampak bersih dan terawat. Lampu-lampu temaram menyala dari jendela, namun tidak ada suara, tidak ada manusia. Nina meraih tangan Damar. Kok sepi banget ya? Damar diam, tetapi firasatnya mengatakan ada yang nggak wajar, dan dia merasa nggak nyaman berada di sana. Tiba-tiba saja salah satu pintu kayu berderi terbuka dari salah satu rumah. Seorang wanita tua keluar dengan pakaian tradisional lusuh dan sorban di kepalanya. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam menatap mereka. Kalian dari luar desa? Tanyanya suaranya berat dan pelan. Nina mengangguk cepat. Iya Nek, maaf mengganggu. Mobil kami mogok di jalan sana. Kami mau minta tolong. Mungkin bisa numpang istirahat sebentar sampai besok pagi. Wanita itu tidak langsung menjawab, hanya mengamati mereka dengan pandangan yang sulit dibaca. Akhirnya dia mengangguk pelan. Masuklah. Mereka pun mengikuti nenek itu tanpa berpikir apa-apa. Mereka mengikuti langkah wanita tua itu melewati halaman berkerikil, masuk ke dalam rumah kayu yang remang dan berbau aneh seperti tanah basah yang dicampur dengan darah yang sudah mengering. Pintu rumah ditutup perlahan, berderit nyaring seolah mengurung mereka. Duduklah, ujar si nenek tanpa senyum. Tangannya menunjuk tikar anyaman di sudut ruangan. Nina dan Damar saling pandang, lalu menuruti. Di dalam rumah itu tidak ada barang elektronik, tidak ada foto keluarga, bahkan tidak ada cermin. Hanya perabot kayu tua dan sebuah jam besar di dinding yang berdetak lambat. Terima kasih ya Nek. Kami nggak bermaksud ganggu. Tadi juga kami lihat cahaya lampu dari jauh, jadi... Nina mencoba bersikap ramah. Nenek itu tidak membalas ucapan Nina. Ia hanya berdiri di ambang pintu dapur, menatap mereka dengan mata kosong yang entah kenapa terasa menusuk, seolah sedang mencoba membaca isi kepala mereka berdua. Damar menatap jam dinding. Jarumnya hampir menunjukkan pukul 9 malam. Tapi yang aneh, detaknya terasa terlalu pelan, seperti melambat. Nenek tiba-tiba kembali melangkah ke ruang belakang. Tangannya membawa 2 gelas yang terbuat dari tanah liat. Dia membawa gelas berisi cairan merah kecoklatan dan meletakkannya di depan mereka berdua. Minumlah, ini tehnya masih hangat, ujar nenek tersebut. Damar merasa curiga, entah kenapa aroma teh itu terasa aneh. Minumlah, kalian pasti haus. Nina dan Damar saling lirik. Cairan itu mengeluarkan aroma anyir yang menyengat, seperti darah basi. Nggak usah repot-repot Nek, kami masih punya air mineral di tas. Kalau begitu makanlah singkong rebus ini, kalian pasti lapar, ucap nenek itu. Kebetulan nenek tidak memiliki makanan lain selain ini. Nina yang merasa tidak enak untuk menolak lagi hendak mengambil singkong itu, tetapi Damar menahan tangannya. Nek, apa kami bisa langsung istirahat? Kami sebenarnya sangat kelelahan setelah perjalanan panjang. Masuklah ke kamar itu, istirahatlah di sana. Tanpa pikir panjang, Damar langsung menarik tangan Nina dan masuk ke dalam kamar itu setelah mengucapkan terima kasih. Kamar itu sempit, berbau apek, dan pencahayaannya sangat redup. Sebuah dipan kayu tua dengan kasur kapuk tipis berada di pojok ruangan. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah mulai lapuk. Dan di pojok ruangan ada sebuah jendela kecil
yang ditutup kain kusam. Damar segera menutup pintu dan memutar kuncinya. Nafasnya memburu, tubuhnya tegang. Ada yang gak beres, Nin. Aroma tehnya aneh, dan kamu lihat gak? Tangan si nenek hitam kayak arang di bagian bawahnya. Nina mengangguk cepat. Aku juga ngerasa rumah ini aneh banget, dan singkong itu baunya kayak tanah busuk. Mereka duduk di pinggir dipan. Harusnya kita nggak datang ke sini, Nin. Ya kan kita juga nggak mungkin tidur di mobil di tengah hutan. Tapi kalau ada kendaraan lewat, kita bisa minta bantuan kan? Damar menghela nafasnya. Kita pergi sekarang aja. Aku capek loh, Damar. Gini aja, kita istirahat dulu sebentar aja. Kalau makin mencurigakan kita pergi ya. Pinta Nina memelas pada kekasihnya. Sudahlah, lagi pula kita juga tidak mungkin bisa tidur. Keluh Damar akhirnya mengalah dan duduk di sisi dipan. Tiba-tiba saja terdengar suara gong besar yang dipukul keras berdentang di kejauhan. Damar langsung berdiri. Suara apa itu? Tanya Damar. Entahlah, suaranya kencang sekali. Damar berjalan mendekati jendela kecil itu dan berusaha mengintip keluar. Nin, semua orang keluar dari rumah mereka. Lihatlah, semuanya keluar, termasuk nenek rumah ini, ujar Damar. Karena rasa penasaran, Nina pun mendekat dan ikut mengintip dari lubang kecil di jendela. Sebenarnya apa yang mereka lakukan? Apa ada acara di kampung ini? Tanya Nina. Mana ada acara dilakukan tengah malam? Ini bukan di kota, Nin. Mereka memperhatikan dari balik jendela. Di halaman rumah-rumah itu, satu persatu penduduk berdiri berbaris. Wajah mereka nyaris tidak terlihat jelas karena posisi mereka membelakangi tempat Nina dan Damar. Tidak ada yang berbicara atau ngobrol, bahkan anak-anak sekalipun. Mereka terlihat berdiri diam tanpa suara, seolah mereka sedang dikendalikan. Semua orang menatap ke arah yang sama, yaitu ke tengah desa, di mana sebuah batu besar berada, dikelilingi oleh obor yang menyala. Damar, mereka ngapain sebenarnya? Bisik Nina, suaranya bergetar dan dia mulai merasa takut. Suara gong kedua kembali bergaung. Tiba-tiba dari arah pepohonan gelap di belakang batu tersebut muncul sosok berbadan besar tinggi. Berbulu lebat berwarna hitam, sosok itu hampir mirip gorila, tapi ukurannya lebih besar dari gorila normal. Yang membuat Nina dan Damar menahan nafas dan shock adalah tanduk yang ada di pelipisnya. Dan taring besar mencuat dari mulutnya. Sosok apa itu, Damar? Tanya Nina mulai berkeringat dingin dan penuh ketakutan. Sial, udah aku bilang, kampung ini gak beres. Sosok itu terlihat melangkah berat. Dia menyeret rantai di kedua kakinya. Kakinya dirantai besi besar, Dam. Nin, kita pergi sekarang. Gak ada waktu lagi, ayo kita pergi. Ajak Damar menjauh dari jendela dan menarik tangan Nina untuk segera pergi dari sana. Tadi itu apa, Dam? Entahlah, aku tidak tahu. Ini pertama kalinya aku melihat makhluk seperti itu. Tapi mereka kelihatan akan melakukan ritual. Entah pesugihan atau apa, aku sendiri gak tahu. Yang jelas, kita tinggalkan kampung ini sekarang. Nina hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mereka pun membuka pintu kamar dan mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa. Mereka berjalan perlahan ke arah pintu keluar. Tidak ada yang menyadari dan memergoki mereka. Akhirnya Nina dan Damar berlari menjauh dari kampung itu. Dia kembali masuk ke area pepohonan tinggi untuk bisa sampai ke jalan utama di mana mobilnya berada. Sayangnya bukannya sampai di jalan utama, mereka malah kembali sampai di kampung itu. Mereka seperti melihat cermin yang dibatasi pepohonan besar. Di belakang dan depannya hanya ada kampung itu. Nina memegangi lututnya yang lemas, nafasnya terengah, matanya membelalak. Dam, ini gak mungkin. Damar berdiri terpaku, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Mereka berdiri tepat di depan gerbang bambu yang sama. Rumah-rumah kayu yang tadi mereka tinggalkan, kini ada lagi di hadapan mereka. Batu besar di tengah desa itu masih berdiri kokoh, obor masih menyala. Aku yakin, kita lari lurus. Kita nggak muter, desis Damar gemetar. Tapi kenapa balik lagi ke sini? Bisik Nina, matanya mulai berair. Dam, aku takut. Suara gong ketiga kembali bergaung. Kali ini lebih nyaring dan lebih menusuk. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Kabut tebal mulai muncul di sekitar mereka, menutupi seluruh desa hingga hanya siluet samar yang terlihat. Ini apa yang terjadi, Damar? Tanya Nina melihat sekeliling. Mereka seperti terjebak di tengah hutan gelap. Kita harus segera cari jalan keluar dari sini, Nina, ujar Damar yang mengambil arah lain untuk mencari jalan keluar.
Sayangnya lagi-lagi mereka seperti kembali ke tempat yang tadi. Ini tempat kita tadi kan? Tunggu. Damar mengambil botol air mineral yang sisa sedikit. Dia meletakkannya di tanah. Kita akan tahu, apa kita kembali ke sini lagi atau tidak? Ucap Damar dan mereka kembali berlari ke sudut lain, menerjang kabut gelap yang menghalangi pandangan. Dek, mereka kembali ke tempat tadi, di mana botol air mineral itu berada. Astaga, kita dari tadi cuma muter-muter aja loh. Keluh Nina yang sudah menangis dengan membungkukkan badannya. Aku takut Damar, aku mau pulang. Ini gara-gara kamu. Kamu yang bawa kita ke sini. Udah aku bilang jangan asal deketin rumah di daerah begini. Ujar Damar yang juga kesal dan merasa takut. Suara gemertak rantai kembali terdengar. Klak, klak, klak. Suaranya terdengar jelas dan semakin dekat. Nina langsung menoleh ke arah suara itu dan menjerit kecil. Damar, suara apa itu? Ada yang datang. Ucap Nina yang langsung memegang lengan kekasihnya penuh ketakutan. Dari balik kabut, siluet makhluk besar itu mulai tampak. Sosoknya gelap dan matanya begitu tajam, merah menyala. Langkahnya lambat, sambil menyeret rantai besar di kakinya. Lari! Seru Damar panik. Mereka kembali berlari tidak peduli kemana, yang penting menjauh dari sosok itu. Tapi langkah mereka mulai terasa berat, seperti ada yang menahan kaki mereka. Kabut makin tebal hingga jarak pandang mereka hanya beberapa langkah ke depan. Tiba-tiba, tep, tep, tep. Suara langkah kaki lain terdengar dari segala arah, bukan hanya satu atau dua, tapi banyak. Siluet manusia bermunculan dari balik kabut. Semua diam, semua menghadap ke arah Nina dan Damar, masih seperti tadi. Wajah yang pucat dengan bawah mata hitam, tanpa ekspresi, dan hanya memandangi mereka. Mereka datang dari semua arah, Damar. Nina dan Damar melihat sekeliling dengan penuh kegelisahan dan rasa takut. Kita terjebak. Mereka berdua dikepung oleh seluruh warga di kampung itu. Damar memegang tangan Nina dengan erat dan berbisik. Apapun yang terjadi, jangan lepasin tangan aku, Nin. Kita lari bersama. Iya, Damar. Jawab Nina memegang tangan Damar dengan erat. Gong keempat terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Kali ini diikuti getaran tanah yang jauh bergetar. Sebuah retakan terbuka di tanah tidak jauh dari kaki mereka, mengeluarkan asap hitam pekat. Di balik celah itu muncul tangan-tangan kurus dengan kuku panjang dan kehitaman, merangkak perlahan ke atas. Nina menjerit histeris. Damar, ada yang keluar dari dalam tanah. Damar menariknya mundur, tapi tanah di belakang mereka pun mulai retak. Mereka terjebak di antara dua lubang gelap yang seperti menganga untuk menarik sesuatu ke dalamnya. Damar dan Nina semakin ketakutan. Dia ingin pergi dan lari dari sana, tapi tidak bisa. Tangan-tangan itu semakin banyak, merayap seperti laba-laba, lapar yang mencium bau mangsa. Dari sela-sela asap hitam, sosok makhluk merangkak keluar, matanya merah menyala. Kulitnya menghitam dan kering, seperti mayat yang sudah terkubur puluhan tahun. Makan! Mereka bergumam. Itu semakin membuat Nina dan Damar ketakutan. Kalian tidak bisa keluar dari sini. Kalian jadi penghuni kampung ini sekarang. Suara kencang dan menakutkan dari sosok besar itu. Sosok itu berjalan mendekati mereka berdua. Kalian akan jadi pengikutku. Sosok besar itu mengangkat tangan perlahan. Seketika kabut berputar mengelilingi Nina dan Damar seperti pusaran. Angin berembus kencang. Obor-obor yang tadinya menyala kini padam satu persatu dan menjadi gelap. Hanya tersisa sinar merah menyala dari mata makhluk itu dan puluhan pasang mata pucat yang kini bergerak semakin dekat. Penghuni baru, penghuni baru. Terdengar suara nyaring yang memegahkan telinga dari sosok itu, seperti sedang tertawa bahagia. Damar memeluk Nina dari belakang, mencoba melindunginya. Kita harus lawan. Kita nggak bisa cuma diam, katanya dengan nafas memburu. Namun tubuh mereka terasa berat, seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kalian akan jadi pengikutku, akan tinggal di sini selamanya. Suara makhluk itu bergema keras. Tangan-tangan kurus itu mulai meraih kaki mereka. Nina berteriak, mencoba menendang, namun rasanya percuma. Semakin mereka melawan, semakin dalam tubuh mereka ditarik. Damar, tolong, kaki aku. Tetapi di sisi lain Damar pun merasa kesulitan karena kakinya juga ditarik oleh banyak tangan hitam itu.
Sekuat tenaga Damar dan Nina tidak saling melepaskan pegangan tangan mereka. "Aku gak akan ninggalin kamu, Nina. Pegang terus tanganku," seru Damar dengan suara putus asa. Namun genggaman mereka mulai licin karena peluh dan tanah yang melekat. Tangan-tangan hitam itu mencengkeram lebih kuat, mencakar, menarik mereka ke arah yang berlawanan. "Damar!" cerita Nina bercampur isakan, sementara Damar menggertakkan giginya, mencoba tetap bertahan, meski tubuhnya nyaris terseret masuk ke dalam lubang. Tiba-tiba saja dari dalam lubang yang satu, muncul wajah seorang anak kecil yang pucat, bermata kosong, menatap ke arah Nina. Anak itu adalah sosok anak yang hampir tertabrak oleh Damar beberapa jam lalu. "Anak itu," gumam Nina sangat terkejut. Tiba-tiba saja, wajah anak itu tersenyum sangat menyeramkan, membuat Nina menyadari sesuatu. Keanehan mulai muncul sejak anak itu hampir tertabrak mobil yang tiba-tiba mogok dan mereka berhenti tepat tidak jauh dari perkampungan ini. "Jadi kami sengaja diarahkan ke sini," pikir Nina. "Damar, anak itu!" teriak Nina. Damar melihat sosok anak itu dan ekspresi Damar sama terkejutnya dengan Nina. Kini mereka sadar, mereka terjebak di sebuah kampung gaib karena ulah anak itu. "Pulanglah, di sini rumahmu sekarang," suara anak itu terdengar. "Tidak, bukan. Aku bukan bagian dari kalian. Lepaskan aku." Nina menjerit panik, mengguncang kepalanya, tapi suara anak itu terus terdengar di dalam pikirannya. Damar yang melihat wajah Nina mulai kosong kembali mengguncangnya. "Nina, fokus. Jangan dengerin mereka. Kita masih bisa keluar. Kita belum kalah." Tangan-tangan itu kini naik lebih tinggi, mulai menarik tubuh bagian atas mereka. Dalam keputusasaan, Damar menoleh ke langit yang gelap, tidak berbintang. Hanya kabut merah yang berputar, tidak berujung. "Kalau ada yang dengar, siapapun itu, tolong kami. Kami gak salah. Kami cuma tersesat." Sayangnya tidak ada jawaban. Yang ada hanya suara dari para penduduk kampung. "Penghuni baru, penghuni baru." Suara mereka serempak saling bersautan, bergema dan mengisi seluruh udara, menusuk kepala Damar dan Nina. Nina mulai kehilangan kesadaran, tubuhnya makin lemas, genggaman tangannya semakin melemah. "Jangan Nina, bangun, aku mohon," seru Damar menggerakkan tangan Nina. Air mata mengalir di wajahnya. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa kalah dan takut. Di saat semua terasa akan berakhir, di kejauhan terdengar dentingan kecil, bukan suara gong, tapi seperti lonceng kecil dari logam yang halus dan jernih. Seketika tangan-tangan itu berhenti, dan makhluk besar itu mendesis marah. "Siapa yang berani mengganggu ritual ini?" Suaranya menggelegar marah dan membuat merinding. Kabut merah mulai terbelah, sinar putih lembut muncul dari sela pepohonan jauh di belakang mereka. Udara terasa lebih hangat. Damar memicingkan mata, tidak ada apapun di sana. Tapi terdengar suara yang keluar dari cahaya itu, suara lantunan bacaan ayat suci Al-Quran dan tangisan pilu. "Nina!" Terdengar suara pilu seorang perempuan menyadarkan Nina yang hampir kehilangan kesadarannya. "Mama!" Karena lantunan suara itu, pegangan dan cengkeraman di tubuh mereka mulai melonggar. Semua makhluk tampak kesakitan dan menjerit menakutkan sampai membuat telinga sakit. "Kita harus pergi ke sana, Nina." Damar menyadarkan lamunan Nina yang memanggil mamanya. Sekuat tenaga Damar melawan dan bergerak mendekati Nina. Dia membantu melepaskan tangan-tangan yang mencengkeram tubuh Nina. Dengan tubuh gemetar dan nafas tersegal, Damar menarik lengan Nina, memeluknya erat. "Ayo, kita pergi ke sana. Ke cahaya itu, cepat." Nina masih lemas, tapi lantunan ayat suci yang lembut dan penuh harap itu seperti memberikan kekuatan baru. Suara perempuan yang menyebut namanya terus bergema, penuh rindu dan kasih. Mama," bibir Nina bergetar. Damar memapahnya, melangkah perlahan menyusuri kabut yang mulai terbelah. Di sisi kanan dan kiri mereka, makhluk-makhluk itu merintih dan meronta kesakitan. Sosok besar hitam menakutkan itu tampak marah. Dia mengeluarkan raungan paling mengerikan yang pernah terdengar. "Tidak, kalian milikku. Ritual ini belum selesai." Ia mengangkat rantai besi di tangannya, melemparkannya ke arah Damar dan Nina. Brak. Tanah di belakang mereka meledak, membuat tubuh mereka berdua tersungkur ke tanah. "Nina, kamu gak apa-apa?" tanya Damar. "Ya, aku gak apa-apa.
kita harus segera keluar dari sini, ajak Nina yang dijawab dengan anggukan kepala oleh Damar. Mereka kembali berdiri, tetapi sayangnya kaki Damar diikat oleh rantai dari sosok besar hitam itu. Damar! Tubuh Damar ditarik ke dekat mereka dan tangan-tangan itu kembali memegang dan mencengkram tubuh Damar. Damar! Teriak Nina ingin menolong Damar di sana. Pergi Nina, jangan mendekat, lari keluar dari sini. Enggak, aku nggak mau ninggalin kamu Damar, kita udah janji keluar bersama. Tangis Nina pecah. Pergi, kumohon pergilah, setidaknya salah satu dari kita harus selamat dan keluar dari sini, ucap Damar dengan mata yang berkaca-kaca di sana. Melihat itu Nina semakin terluka. Dia hanya bisa menangis dalam kebingungan. Dia sudah dekat dengan cahaya putih yang mulai memudar, tertutup kabut hitam. Tetapi di sisi lain dia juga tidak bisa meninggalkan Damar. Pergi Nina, cahaya itu hampir memudar, selamatkan dirimu, ujar Damar yang sudah pasrah dengan tarikan tangan mereka yang menarik tubuh Damar semakin dalam. Nina menatap Damar yang kini setengah tubuhnya telah ditelan kabut dan tangan-tangan hitam. Jangan bikin semua ini sia-sia Nina, teriak Damar. Wajahnya mulai tertutup oleh bayangan sosok besar itu. Damar! Cahaya putih di belakang Nina semakin mengecil, seperti lilin yang hampir padam ditiup angin. Nina menatap Damar dalam pelukan tangan-tangan hitam itu. Tubuhnya sudah tenggelam dalam kabut yang kini berubah pekat jadi kegelapan. Air mata mengalir deras dari matanya. Maaf Damar, aku janji akan kembali. Aku akan cari jalan buat selamatin kamu, ucap Nina lirih, penuh luka, sebelum akhirnya ia memutar tubuhnya dan berlari ke arah cahaya putih yang tersisa. Langkahnya terasa berat, seperti meninggalkan sebagian dari jiwanya. Tapi suara ibunya, suara lantunan doa dan nyala cahaya yang samar itu menuntunnya keluar dari dalam kegelapan yang menakutkan. Sebuah cahaya menyambutnya, begitu menyilaukan dan terasa menghangatkan, menghapus suara jeritan makhluk-makhluk mengerikan tadi. Saat dia menginjak batas terakhir cahaya itu, mendadak semuanya menjadi gelap kembali. Sayup-sayup Nina mendengar suara orang mengaji, tangisan pilu dan suara yang memanggil namanya. Kelopak mata Nina bergerak, perlahan dia membuka matanya. Langit-langit putih, bau antiseptik menusuk hidungnya. Lantunan ayat suci masih terdengar dari mulut seseorang di sebelahnya. Alhamdulillah, dia sudah sadar. Suara itu terdengar pelan dan samar. Ia menoleh perlahan ke sisinya dan di sana ada ibunya, duduk di samping ranjang rumah sakit, memegang tangannya yang penuh jarum infus. Ya Allah Nina, kamu sadar nak, ya Allah, isak sang ibu sambil memeluknya dengan hati-hati. Nina mencoba bicara, tapi bibirnya kaku, nafasnya tersegal, tubuhnya sakit luar biasa. Apa yang terjadi? Kenapa aku ada di rumah sakit? Damar, lirihnya pelan sekali. Ayahnya yang berdiri tidak jauh memandangnya, yang berbicara tidak jelas. Siapa nak? Nina menatap mereka satu persatu. Ruangan rumah sakit itu nyata, suara mesin detak jantung di belakangnya nyata. Ia berusaha bangun tapi tubuhnya terlalu lemah. Di mana Damar? Tanyanya lagi nyaris seperti bisikan. Ibunya memandang ayah Nina sebentar, lalu membelai kepala putrinya dengan lembut. Damar ada di ruang ICU, istirahatlah dulu, jangan banyak bergerak, kamu belum pulih nak, ucap ibunya mencoba menenangkan. Apa yang terjadi? Tanya Nina menatap ibunya. Dia juga merasakan seluruh tubuhnya lemas dan sakit di bagian kaki, kepala dan juga dadanya. Ibunya menarik nafas panjang, matanya tampak bengkak karena menangis terlalu lama. Kalian mengalami kecelakaan nak, ucap sang ibu pelan. 3 hari lalu mobil kalian ditemukan warga di dasar jurang kecil di jalur gunung gelap, arah ke pantai selatan. Mobil kalian terguling masuk ke dalam jurang. Nina terdiam, mulutnya sedikit terbuka, mencoba mencerna semua informasi itu. Gunung gelap, pantai selatan. Ingatannya mulai kembali. Anak kecil yang menyeberang, mobil yang mogok, kampung aneh yang penuh makhluk menakutkan, suara gong kencang yang membuat gendang telinga rasanya mau pecah, dan sosok mengerikan yang seperti gorila besar, memiliki taring tajam dan tanduk di pelipisnya. Sorot mata merah yang membuat Nina menggigil kalau mengingatnya lagi. Dan Damar yang terperangkap di sana dibawa ke dalam kegelapan menakutkan. Jantung Nina berdetak lebih cepat. Ia mencengkram selimut dengan tangan gemetar. Bu, aku mau lihat Damar, pinta Nina menatap ibunya. Damar masih di ruang ICU Nina. Keadaannya lebih parah dan dia masih koma. Sudah Nina, jangan pikirkan itu dulu.
fokus dengan kondisimu dulu. Mama yakin Damar akan segera siuman. Nina menggeleng pelan, air matanya mulai mengalir di sudut mata. Enggak, Ma, Damar masih terperangkap. Dia dibawa ke tempat itu, tempat yang bukan dunia kita. Suaranya bergetar nyaris tidak terdengar. Ibunya menatap Nina dengan cemas, lalu menarik ayah Nina yang tampak kebingungan. Nak, kamu bicara apa? Jangan pikirkan hal-hal aneh dulu, kata sang ibu lembut, mencoba menenangkan. Nina mencengkeram lengan ibunya dengan sisa tenaga. Aku harus nolongin Damar, Ma. Sebelum terlambat, Damar masih terjebak di sana. Biarin aku ketemu Damar. Isak Nina berusaha bangun walau tubuhnya belum bisa diajak kompromi. Cukup, Nina. Ayahnya mendekat. Suaranya lembut tapi tegas. Kamu butuh istirahat. Jangan memaksa tubuhmu untuk bergerak. Damar masih belum siuman. Ayah yakin dia akan segera siuman. Kamu pikirkan keadaanmu dulu, ujar ayahnya. Nina memejamkan mata, tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu apa yang dia lihat, dan dialaminya bukan sekedar mimpi atau halusinasi akibat trauma. Ia sadar bahwa mereka berdua sempat menginjakan kaki di tempat yang tidak seharusnya mereka datangi. Mah, Ayah, aku dan Damar itu nggak pernah kecelakaan. Kami masuk ke kampung gaib yang mengerikan dan Damar terjebak di sana. Aku harus membantunya keluar. Ketukan di pintu menghentikan mereka. Ketiganya melihat ke arah pintu dan muncullah sosok kakaknya Damar di pintu dengan mata yang merah sembab. Alhamdulillah, kamu sudah siuman, Nina. Nina baru saja siuman. Bagaimana dengan Damar? Kakaknya Damar yang bernama Doni terlihat menunduk dengan raut wajahnya menjadi sedih. Saya datang untuk memberi kabar kalau Damar sudah dinyatakan meninggal dunia 30 menit yang lalu. Dek. Nina membeku. Waktu seperti berhenti. Detak jantung yang tadi berpacu cepat kini seakan berhenti. Dadanya terasa sesak. Begitu sesak, seolah udara di sekelilingnya mendadak menghilang. Matanya menatap kosong ke arah Doni, namun tidak benar-benar melihatnya. Apa? Bibir Nina bergetar, nyaris tidak mampu bersuara. Damar, bisiknya lirih. Air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Ibunya langsung memeluk Nina, namun pelukan itu tidak mampu meredam gemuruh emosi yang meledak di dalam tubuhnya. Tidak, Damar gak mungkin. Damar belum mati. Dia masih di sana. Dia masih terjebak, teriak Nina histeris. Doni hanya menunduk, rahangnya mengeras, mencoba menahan rasa sakitnya. Dia koma sejak dibawa ke rumah sakit, tapi kondisinya terus memburuk dan dokter menyatakan jantungnya telah berhenti 30 menit lalu. Suaranya serak bergetar. Enggak. Nina menggeleng berulang kali. Dia enggak mati, dia masih hidup di sana. Aku lihat dia ditarik ke dalam kegelapan. Mereka belum melepaskan dia, dan demi aku. Nina menangis histeris mengingat bagaimana Damar yang ditarik ke dalam kegelapan. Sorot matanya yang terlihat sakit dan berkaca-kaca. Ayah Nina mendekat dan menggenggam bahu putrinya. Tenang, Nak, ini sudah takdir. Mungkin yang kamu lihat itu hanya mimpi. Bukan mimpi, jerit Nina. Matanya memerah, suaranya pecah penuh amarah dan kepanikan. Kita harus selamatin dia. Sekarang kita harus balik ke sana, ke Gunung Gelap, sebelum semuanya tertutup. Ibunya meneteskan air mata, menggenggam tangan Nina erat. Nina, Mama tahu kamu sayang sama Damar, tapi Damar sudah... Dia belum mati. Suaranya pelan namun penuh keyakinan. Jasadnya mungkin di sini, tapi jiwanya masih di sana. Tidak ada yang mau mendengar Nina. Dan Nina sendiri tidak tahu bagaimana dia harus menolong Damar. Kini yang tersisa hanya rasa sakit yang paling dalam. Damar mengorbankan dirinya demi keselamatan Nina. Tangis Nina pecah di pelukan ibunya. Dunia seakan runtuh bersamaan dengan kabar kematian Damar. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang menolak untuk percaya. Ia tahu Damar belum sepenuhnya pergi. Ia merasakan Damar masih di sana, menunggunya. Aku mau lihat Damar, lirih Nina di sela tangisnya. Tolong, izinkan aku lihat dia, Mah. Ya, sekali saja. Ibunya menoleh ke arah ayah Nina dan Doni. Ketiganya saling berpandangan dalam diam, raut wajah mereka penuh keraguan. Tapi juga tidak kuasa menolak permintaan Nina yang begitu putus asa. Ayah Nina akhirnya mengangguk pelan. Baik, tapi kamu harus duduk di kursi roda. Tubuhmu belum kuat, Nak. Nina mengangguk cepat, air matanya masih menetes. Tidak sampai 5 menit seorang perawat datang mendorong kursi roda masuk ke dalam ruangan.
Dengan hati-hati sang perawat dan Doni membantu Nina berpindah dari ranjang ke kursi roda. Sepanjang lorong rumah sakit yang lengang, Nina hanya diam. Tangannya mencengkeram lengan kursi roda, wajahnya pucat, detak jantungnya berdebar sangat keras saat mereka berhenti di depan pintu berlabel ICU. Doni membuka pintu itu dengan perlahan. Udara dingin menyambut dan aroma antiseptik menyengat menyeruak dari dalam. Ruangan itu remang. Di tengahnya terbaring sosok Damar. Tubuhnya tertutup selimut putih hingga dada. Selang-selang medis masih menancap di tubuhnya meski sebagian sudah dilepas. Nina menahan nafas. Matanya menatap lekat wajah Damar yang begitu tenang, begitu pucat. Dam. Ibunya berdiri di belakang, menangis dalam diam. Nina meraih tangan Damar yang dingin, terlalu dingin. Tangannya menggigil saat menyentuh kulit kekasihnya. Kamu bilang kita harus kembali bersama dan jangan pernah lepaskan pegangan kita. Tapi kenapa? Kenapa kamu melepaskan pegangan tanganku, Damar? Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu ngorbanin diri kamu buat aku? Isaknya terseduh-seduh. Maaf karena aku gak bisa nolong kamu. Kamu nyelamatin aku, tapi aku malah kembali sendirian. Nina menatap wajah Damar yang pucat. Aku akan tetap mengeluarkan jiwa kamu dari sana. Kamu tidak boleh jadi salah satu dari mereka, Damar. Bertahanlah, sebentar lagi. Hari itu langit mendung. Awan kelabu menggantung rendah, seolah ikut merasakan kehilangan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Di depan pusara yang masih basah, Nina berdiri diam. Angin berembus lembut, memainkan ujung kerudung dan helaian rambutnya. Tangannya menggenggam sebuah foto mereka berdua saat tertawa bersama, jauh sebelum segalanya berubah. Dam, aku dulu berpikir kita akan menikah setelah selesai kuliah. Bisiknya pelan nyaris tidak terdengar. Tapi ternyata Tuhan punya cara lain untuk menyelamatkanku dengan mengambilmu lebih dulu. Air mata mengalir namun kini bukan tangis histeris seperti hari-hari sebelumnya. Kali ini hanya sisa-sisa luka yang perlahan berubah menjadi kenangan. Aku marah, aku kecewa, aku hancur karena kamu pergi, Damar. Tapi aku juga sadar, kamu bukan pergi karena menyerah, kamu pergi karena menyelamatkanku. Kamu tetap jadi pelindungku, bahkan sampai akhir. Ia menghela nafas panjang, memejamkan mata sejenak, membiarkan semua yang tertahan mengalir perlahan. Aku belajar satu hal demi semua ini, Dam. Bahwa cinta yang tulus bukan tentang bersama selamanya, tapi tentang keberanian untuk melepaskan ketika itu satu-satunya jalan. Matanya menatap nisan dengan nama Damar terlukis di atasnya. Ia menyentuh batu itu pelan, lalu menaruh setangkai bunga kamboja putih di sisinya. Tenanglah di sana, aku akan lanjutkan hidupku dengan semua kenangan kita, dengan semua cinta yang kamu tinggalkan. Nina melangkah pelan meninggalkan makam itu. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia merasa ikhlas. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.